Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wat tuqa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Daniel Goleman, seorang pakar psikologi kontemporer, dalam bukunya Multiple Intelligences menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20% dalam menunjang kesuksesan seseorang, dan 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Hadirin, dengan kecerdasan spiritual ini, iman tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seseorang berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi jika negeri ini dipenuhi oleh generasi muda yang berwawasan luas dan fisiknya tangkas, tetapi tidak waras, hatinya culas, jiwanya buas dan pergaulannya bebas tak terbatas, maka bangsa kita akan terkelas, tertindas, bahkan cita-cita luhur bangsa pun akan kandas tak berbekas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya peran spiritualitas dalam mewujudkan bangsa yang hebat dan tangguh, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
hampa bernaung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Dan takutlah jika di kemudian hari kamu meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tiada berdaya, khawatir akan nasib mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, menurut ilmu balaghah, kalimat wal yakhsha dalam ayat tadi merupakan insya'iyah tolabi, karena di dalamnya terdapat amr atau perintah. Al-amru tolabul fi'li ala wajhil isti'la, ay minal a'la ilal adna. Amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Demikian ungkapan Syekh Ali Jarim dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadi'ah halaman 179. Syekh Abu Sana Syihabuddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azimi wa Sab'il Mathani, juz 4 halaman 213 baris pertama dari atas menafsirkan ayat tersebut. Bi ayyakhshallaha ta'ala aw yakhafu ala auladihim, hendaknya kita takut kepada Allah atau merasa khawatir terhadap nasib anak-anak keturunan kita. Dengan demikian hadirin, wajib bagi saya, saudara dan seluruh umat Islam untuk merasa takut kepada Allah jika generasi mendatang menjadi generasi yang lemah. Karena sudah barang tentu persaingan dan tantangan di masa depan akan semakin berat dan keras. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita lakukan untuk memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh? Sebagai jawabannya, Profesor Dr. Sudarwan Danim dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Pertama, kualitas amal. Kedua, kualitas intelektual. Dan yang ketiga, kualitas spiritual. Dengan demikian hadirin, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, berwawasan luas dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. Dan bangsa kita pun dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar, pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta personal yang berhati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. Hadirin,
Di samping 3 kualitas tadi, agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, maka dibutuhkan generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Pasti kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Syekh Abu Al-Laisi Nathir bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum juz 3 halaman 363 baris ke-11 dari atas menafsirkan ayat tersebut. La tanfuduna illa bisultan, ay la tanjauna illa bihujjatin wa burhanin. Kalian tidak akan selamat kecuali dengan argumentasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hadirin, inilah ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Pemerintah kita harus mampu mewujudkan generasi bangsa yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemerintah kita harus mampu melahirkan generasi-generasi terbaik sekelas ilmuwan muslim 13 abad yang lalu seperti Al-Khawarizmi, bapak ahli matematika; Abbas ibnu Firnas, konseptor pesawat terbang; Jabir ibnu Hayyan, bapak kimia modern; dan Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran modern. Ingat saudara, Indonesia tercinta ini juga telah melahirkan putra terbaik bangsa, seorang ilmuwan hebat yang memiliki spiritualitas yang tinggi, Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau ahli di bidang pesawat terbang yang taat beribadah. Beliau pun pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oleh karena itu, wajib kepada generasi muda untuk menjadikan beliau sebagai inspirasi dan spirit agar kita menjadi generasi yang menguasai iptek yang handal dan imtak yang kuat. Lalu bagaimanakah langkah yang harus kita lakukan untuk memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh? Jawabannya pertama, kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, kami mohon agar keseimbangan antara iptek dan imtak menjadi target besar bagi seluruh jenjang pendidikan. Kedua, kepada para orang tua,
guru dan dosen, serta seluruh pengelola lembaga pendidikan. Kami mohon, laksanakanlah tugas untuk membentuk anak didik yang beriman amalia, berilmu imaniah, dan beramal ilmiah. Jika langkah tersebut kita aplikasikan dengan sungguh-sungguh, hal itu merupakan jihad di jalan Allah, dan Allah akan memberikan jalan keluar serta memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebajikan sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Dan insan-insan dan berjihad untuk mencari keridhaan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah menyertai insan-insan dan berbuat kebajikan. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan dengan memperkuat spiritualitas akan terbentuk bangsa yang tangguh dan negara yang maju dengan topangan iman yang kuat, ilmu yang mantap, serta penguasaan iptek dan imtak yang hebat. Insya Allah negara kita akan tangguh dan maju. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita dengarkan lagu yang berjudul Ojo Dibandingke yang dipopulerkan oleh Farel Prayoga yang kami gubah liriknya. Bangsa ini butuh orang yang hebat, Orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya. Menghadapi tantangan zaman harus ditopang dengan iman dan takwa. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.